Film yang berjudul Grave of the Fireflies ini adalah besutan sutradara Isao Takahata yang mempunyai kesan cerita yang mampu mengocok-ngocok perasaan. Bukan cinta seorang remaja, namun kisah cinta kakak beradik yang berusaha bertahan hidup di tengah realitas yang sangat sulit. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dari tokoh utamanya, yaitu Seita, yang terbaring di pinggir stasiun kereta api dengan keadaan yang menyedihkan. Pada tanggal 21 September 1945, dengan pandangan sayu yang nyaris kosong. Dalam benaknya, sudah tak ada lagi sesuatu yang patut ia perjuangkan, sehingga ia pun sudah teramat siap jika ajal datang menjemput. Tak berapa lama kemudian, ia pun benar-benar menghembuskan napas terakhirnya, tepat di antara belasan tubuh gelandangan yang mengalami nasib serupa dengan dirinya. Seorang petugas kebersihan kemudian mengevakuasi jasadnya yang telah dikerubungi lalat, sembari memeriksa kali aja ada barang yang tertinggal. Ternyata petugas tersebut menemukan kaleng permen buah yang sebenarnya berisi sesuatu yang sangat penting pada masa hidup Seita, yakni abu jenazah adiknya Setsuko yang meninggal karena kekurangan gizi. Karena dianggapnya tak berharga, kaleng tersebut dilempar begitu saja oleh si petugas kebersihan, hingga isi di dalamnya berserakan. Dari kaleng itu muncullah kunang-kunang dan juga seorang gadis kecil yang hendak menghampiri tubuh kakaknya yang terkapar di stasiun. Namun tiba-tiba saja kakaknya datang dan memegang pundaknya. Ternyata mereka berdua merupakan arwah yang bertemu kembali setelah selama ini bertahan dalam kesengsaraan. Scene kemudian berpindah, di mana Seita dan Setsuko sedang menumpangi kereta api. Setsuko terlihat senang saat memakan permen buah dari kaleng. Saat keduanya melihat keluar jendela kereta api, mereka melihat pesawat-pesawat perang dari sekutu. Hingga akhirnya scene berubah dan memperlihatkan flashback hari-hari gelap yang terjadi pada diri mereka sebelumnya. Alur cerita kemudian mundur dengan latar belakang kota Kobe yang berstatus darurat militer karena serangan udara Amerika Serikat yang datang setiap saat. Keadaan kota menjadi lumpuh karena hujan rudal yang mengakibatkan rumah penduduk habis dilalap api. Serta tak sedikit pula yang harus mengalami kematian ataupun luka-luka. Termasuk juga ibu Seita dan Setsuko yang sebenarnya menderita lemah jantung, yang harus terpisah dan berlindung di penampungan yang dialokasikan ke gedung sekolah. Setelah serangan udara mereda untuk beberapa saat, Seita dan Setsuko pun menyusul ke gedung sekolah untuk meminta perawatan dan jatah biskuit ransum untuk persediaan makan. Waktu itu, mereka berpikir bahwa sang ibu sudah lebih dulu menyelamatkan diri dan berada di tempat yang aman. Sampai akhirnya bibi mereka memberitahukan kabar buruk bahwa ibu mereka terkena luka bakar yang cukup serius, bahkan hampir di sekujur tubuh. Seita berusaha tenang dan masih berpikiran positif, sembari menyembunyikan kabar itu dari sang adik. Namun demikian, hatinya jelas hancur karena nyawa sang ibu ternyata sudah tak tertolong lagi, sehingga harus dikremasi bersamaan dengan korban perang lainnya. Dengan tetap menyembunyikan kenyataan yang ada, Seita kemudian membawa Setsuko ke rumah bibi mereka yang ada di desa. Kehidupan Seita dan Setsuko di rumah bibinya berjalan dengan baik. Tapi lama-kelamaan saat persediaan makanan semakin berkurang dan jatah beras dari pemerintah hanya sedikit, sang bibi menjual kimono-kimono ibu Seita untuk ditukarkan dengan beras dan membagi dua hasilnya dengan Seita. Saat Seita sudah tak punya apa-apa dan keadaan di rumah bibinya mulai memburuk, akhirnya bibinya mulai menunjukkan sikap tak sukanya pada Seita dan Setsuko. Apalagi saat Seita dan Setsuko disebut bagaikan hama alias parasit yang bisanya menumpang saja tanpa membantu bekerja. Sementara putri dan suami bibi tersebut mati-matian banting tulang. Harga diri Seita pun terluka. Ia lalu memilih pamit dan tidak akan merepotkan bibinya lagi, meski tidak tahu akan berteduh kemana. Karena tak ada pilihan, kamp perlindungan yang biasa digunakan saat ada serangan udara pun dijadikannya rumah Seita dan Setsuko.
Kemudian mereka bersama-sama mengumpulkan alat-alat seadanya dari sisa rumah yang terbakar, juga membeli jerami dan beberapa peralatan masak untuk bertahan hidup. Awalnya semua berjalan manis, bahkan cenderung harmonis, memperlihatkan kegigihan seorang kakak yang selalu siap untuk adiknya dalam keadaan susah maupun senang. Mereka tidur dengan lampu dari sinar kunang-kunang yang menemani, juga memasak bahan makanan dengan penuh sukacita, meski bisa dibilang sangat menyesakan dada. Namun keesokan harinya, Seita melihat Setsuko sedang mengubur kunang-kunang dan mulai berkata bahwa bibinya telah memberitahunya bahwa ibu mereka sudah meninggal. Seita kemudian terkejut setelah mendengar hal itu, karena dirinya berusaha mati-matian menyembunyikan rahasia itu, tapi bibinya malah membocorkan hal itu kepada Setsuko. Singkat cerita, persediaan makanan semakin habis dan para petani tidak mau lagi menjual beras kepada Seita. Karena rasa kelaparan, Seita akhirnya terpaksa mencuri makanan dari ladang petani. Hingga akhirnya Seita ketahuan mencuri oleh pemilik ladang dan kemudian dibawa ke kantor polisi. Untungnya Seita dibebaskan oleh polisi tersebut karena pemilik ladang sudah menganiaya dirinya sampai babak belur. Setelah kejadian itu, pada suatu hari Setsuko mengatakan bahwa dirinya sakit perut dan merasa aneh. Setsuko juga terlihat semakin kurus dan lemah. Seita yang melihat hal itu kemudian membawa adiknya ke dokter, hingga sang dokter mengatakan bahwa adiknya telah terkena malnutrition atau kekurangan gizi. Mendengar hal itu, Seita kemudian pergi ke bank untuk meminjam uang. Di situ ia mendengar bahwa Jepang telah menyerah dan kapal pasukan laut di mana ayahnya berada tenggelam tanpa tersisa, yang artinya sang ayah pun sudah meninggal. Seita kemudian pulang dengan keadaan terpukul dan menemukan adiknya terbaring sambil mengulum kelereng yang dianggap permen. Setsuko juga mengatakan bahwa ia telah membuat nasi kepal untuk kakaknya, padahal yang diberikan olehnya adalah sebuah batu. Seita yang merasa kasihan kemudian menyuapkan semangka ke mulut adiknya dan mengatakan bahwa dirinya akan memasakkan bubur dan telur untuknya. Tapi sayangnya saat Seita pulang dari berburu makan dalam waktu yang lumayan lama, Setsuko sudah terbaring kaku dan meninggal karena kelaparan. Dengan wajah yang sebenarnya tak kuat menahan tangis, Seita kemudian membakar mayat Setsuko dan kemudian menyimpan abu tersebut ke dalam kaleng permen buah adiknya itu. Scene ditutup dengan memperlihatkan Seita dan Setsuko yang sedang duduk di bangku sebuah bukit. Di sana, Seita kemudian mengatakan kepada Setsuko bahwa sudah waktunya tidur untuk dirinya. Setsuko kemudian merebahkan kepalanya di pangkuan Seita, hingga kemudian Seita menatap ke arah rumahnya yang telah menjadi kota besar dengan bangunan pencakar langit. Itulah alur cerita film Grave of the Fireflies. Gimana nih menurut kalian? Kalau menurut saya sih film ini mengajarkan banyak hal. Seperti apa itu arti melindungi dan menyayangi kepada sesama saudara, yang cukup dramatis. Ya, walaupun film ini mengemas isi ceritanya dalam bentuk animasi, tapi animasinya pun terbilang cukup bagus dan keren. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Jika kalian punya pendapat mengenai film ini, kalian bisa beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, subscribe channel ini, dan share videonya ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih juga sudah menonton, dan dadah.